Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Christina Damayanti. Saya merupakan alumni dari Yayasan Pemimpin Anak Bangsa atau YPAB tahun 2019. Saat ini saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Jakarta mengambil program studi jurnalistik. Sebelum ada di titik ini, saya merupakan salah satu masyarakat putus sekolah. Saya lahir di tengah keluarga dengan kondisi ekonomi yang sangat sulit waktu itu. Setelah lulus SD, saya tidak melanjutkan lagi ke jenjang SMP. Ayah saya bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Ibu saya juga seorang ibu rumah tangga biasa yang saat itu mengurus dua adik saya yang masih balita. Saat itu saya punya pemikiran jika saya lanjut sekolah, saya hanya akan membebani kedua orang tua saya. Kemudian saya memutuskan untuk merantau ke Jakarta dan bekerja sebagai babysitter dan juga asisten rumah tangga. Beberapa tahun saya bekerja, saya merasa jenuh waktu itu dan ingin mencari pekerjaan yang saya anggap lebih baik. Tapi saya sadar bahwa saya tidak punya ijazah untuk bisa melamar di pekerjaan tersebut. Akhirnya saya mencoba mencari jalan keluar saat itu dengan mencari informasi seputar kejar paket dan hampir masuk di PKBM berbayar. Saat itu saya ditawarkan untuk bayar sejumlah uang, namun tidak wajib mengikuti kegiatan belajar. Beruntungnya saya saat sedang menonton televisi, di acara tersebut bintang tamunya seorang anak muda yang mendirikan sekolah gratis bagi masyarakat putus sekolah. Sampai akhirnya saya mendaftarkan diri di YPAB, PKBM non-profit berbasis relawan yang membantu masyarakat putus sekolah mengakses kembali pendidikan. Di YPAB saya mendapatkan hak pendidikan yang sempat tertunda. Selain mendapatkan akses pengetahuan wajib di buku, nyatanya saya diberikan nilai-nilai bagaimana kita seharusnya menghargai atau memaknai pendidikan itu sendiri. Di YPAB, integritas, kualitas, dan keberagaman sangat ditekankan. Saya ditempa untuk memahami makna belajar yang sesungguhnya, untuk berpegang bahwa nilai-nilai atau capaian yang saya raih harus dilakukan dengan cara-cara yang jujur dan bertanggung jawab. Saya bertemu dengan banyak teman dan kakak tutor dari berbagai latar belakang yang mengajarkan saya untuk menghargai setiap perbedaan dan keberagaman. Lebih dari itu, saya juga mendapatkan kelas-kelas lain seperti kelas pengembangan wawasan. Tiap 2 minggu sekali saya diberi pengetahuan atau kelas yang memang rasanya lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari bagaimana caranya membangun kepercayaan diri, belajar literasi keuangan, belajar fotografi, sampai belajar public speaking. Dari sana juga yang akhirnya membuat saya memberanikan diri untuk belajar lebih dalam tentang public speaking itu sendiri. Sampai akhirnya saya diberi kesempatan oleh YPAB membawakan acara dengan 500 lebih peserta di acara wisuda YPAB yang ketiga di tahun 2018. Dari sana saya mulai percaya diri untuk bercita-cita. Di sisi lain saya sadar cita-cita itu sangat tidak mudah. Saya harus membagi waktu antara bekerja dan belajar. Selain itu, waktu itu keluarga saya juga awalnya tidak begitu mendukung karena masih menganggap bahwa pendidikan bagi perempuan itu tidak penting. Lulusan paket C juga kerap dipandang sebelah mata, tapi saya mencoba mematahkan stigma tersebut. Lulus dari paket C, saya mencoba mendaftar ke perguruan tinggi negeri dan alhamdulillah saya dinyatakan lolos SBMPTN di UIN Jakarta. Saya kuliah dengan beasiswa bidik misi, namun saya tetap kerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan lain. Uang dari bekerja tersebut juga saya kirimkan sedikit untuk keluarga saya. Hal yang sangat saya syukuri menjadi bagian dari YPAB adalah saya bertemu dengan kakak-kakak relawan tutor. Kepedulian mereka
kepada masyarakat putus sekolah seperti saya adalah wujud nyata dari bentuk berempati. Mereka turun tangan ketika ada yang tidak beres di sekitarnya. Dari sana juga saya sadar bahwa ternyata pendidikan diiringi dengan rasa empati itu selain berkesempatan bisa sukses untuk diri sendiri tapi juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Hal inilah yang membuat saya akhirnya kembali ke rumah tempat saya bertumbuh. Selain menjalani tanggung jawab sebagai mahasiswa, kini saya bergabung dalam tim pengurus di YPAB. Saya ikut membantu mengelola puluhan relawan tutor dan menjadi gerbang utama proses seleksi penerimaan calon peserta didik baru yang juga sama-sama putus sekolah. Semoga cerita ini bisa menjadi secuil motivasi bagi teman-teman putus sekolah lain. Kita memang tidak punya banyak kemudahan untuk mewujudkan apa yang kita impikan, tapi pasrah terhadap keadaan bukanlah cara yang bijak dalam menjalani kehidupan kita. Terima kasih.